Dari Istora ke panggung utama, Ginting menyalakan alarm besar Indonesia Masters 2026 dan drama baru saja dimulai. Di Istora Senayan, Anthony Sinisuka Ginting membuka hari dengan tempo tinggi yang membuat tribun hening sejenak. Banyak yang mengira babak kualifikasi hanya pemanasan, tetapi ia menjadikannya panggung pernyataan untuk Indonesia Masters 2026. Ia menundukkan Kantavon Wancaron dengan 2 game meyakinkan, 21-12, lalu 21-7. Kemenangan itu langsung mengantar Ginting ke babak utama, dan nuansanya terasa seperti membuka pintu baru. Namun babak utama bukan hadiah, melainkan ujian berikutnya, karena ia akan menghadapi Julian Karaji. Karaji datang dengan keyakinan setelah menang 21-14 dan 21-17 atas Hu Jia-an. Disinilah cerita jadi menarik, sebab publik melihat gelombang baru dari sektor tunggal putra Indonesia. Muhammad Yusuf, atlet 18 tahun juga lolos dan menyingkirkan Yohannes Saud Marcelino. Skornya 21-14 dan 21-18, tanda ketahanan mental di usia muda. Babak kualifikasi selesai, tetapi cerita hari ini belum habis karena babak utama langsung bergulir siang ini. Di ganda putra, Ali Fatih Raihan dan Devin Artawahyudi membuat kejutan atas Mael Katoen dan Lucas Renoir. Mereka sempat kehilangan game pertama 20-22, lalu membalikan 21-16 dan 21-14. Momentum seperti itu sering menjadi bahan bakar, dan publik mulai berbisik soal kartu as baru. Tetapi di ganda putri, Nabila Ayu dan Nahya Muhifa harus mengakui Ji Ucong dan Vanessa Ang. 3 game yang tegang, 21-16, lalu 13-21, dan akhirnya 19-21. Kekalahan itu pahit, namun memberi pelajaran soal menutup game ketiga di bawah tekanan. Semua ini membentuk panggung besar Indonesia Masters 2026 yang menuntut fokus sejak detik pertama. Ginting tahu itu, karena ia pernah merasakan bagaimana satu momen kecil bisa mengubah arah pertandingan. Itulah sebabnya kemenangan cepat di kualifikasi bukan hanya soal tiket, tapi juga pesan kesiapan. Ada yang bertanya, apakah performa ini berarti ia sudah kembali ke puncak? Jawabannya belum, tetapi sinyal kuat terlihat dari pukulan awal, kecepatan kaki, dan keberanian memilih sudut sulit. Publik Istora merasakan ritme yang lebih stabil dibanding beberapa turnamen sebelumnya. Namun Karaji bukan lawan yang membiarkan ritme itu berjalan mulus, karena ia juga lapar panggung utama. Maka duel itu ibarat pertemuan dua pemain yang sama-sama lapar, dan yang lebih tenang sering menang. Di tengah sorotan itu, daftar ganda putra juga menambah bumbu, seperti Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Ada pula Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani, serta Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana. Dari sektor ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari siap tampil. Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti juga turun, menambah daya gedor di hari yang padat. Ginting dikenal cerdas membaca momentum. Ia sering mengubah tempo untuk memaksa lawan berlari lebih jauh. Kualifikasi tadi memperlihatkan ritme servis dan pengembalian yang lebih tajam. Meski begitu, satu pertandingan tidak menjamin konsistensi, karena turnamen besar menuntut fokus berhari-hari. Disinilah mental juara diuji, apakah ia mampu menjaga kecepatan tanpa kehilangan presisi. Para penggemar melihat ini sebagai momen kebangkitan, terutama karena Indonesia Masters selalu jadi cermin performa. Kita juga tidak boleh melupakan tekanan menjadi tuan rumah, sebab ekspektasi publik bisa mengubah beban. Jika Ginting mampu mengubah ekspektasi menjadi energi, peluang melaju jauh terbuka. Dan bila ia menang atas Karaji, perhatian akan berlipat karena langkah berikutnya menuju kejutan besar. Untuk Yusuf, keberhasilan di kualifikasi memberi sinyal regenerasi tunggal putra Indonesia. Ia belum setenar Ginting, tetapi kemenangan atas Marcelino menunjukkan keberanian sejak game pertama. Ali Fatir dan Devin juga memberi warna baru, pasangan muda yang mampu balik menekan setelah kehilangan game pembuka. Kisah mereka menegaskan bahwa mental bisa membalikan statistik ketika lawan sempat unggul. Sementara di ganda putri, kekalahan Nabila dan Nahya mengingatkan bahwa detail kecil bisa mengubah cerita. Itulah drama turnamen. Satu poin bisa mengubah suasana. Satu kesalahan jadi bahan diskusi panjang. Selasa ini di Istora bukan sekadar jadwal, melainkan rangkaian cerita yang saling terhubung. Dari Ginting yang tegas hingga para ganda yang bersaing, semuanya membawa harapan dan pertanyaan. Pertanyaannya gini, siapa yang mampu menjaga api hingga babak berikutnya? Satu hal pasti, Indonesia Masters 2026 baru saja dimulai, dan babak utama penuh kejutan. Jadi ketika Anda mendengar sorak penonton, ingat bahwa drama masih terbuka lebar. Kita tunggu, apakah Ginting menulis kisah besar, atau justru muncul nama baru yang mencuri perhatian?
Saat Jonathan Christie menarik diri dari Indonesia Masters 2026, ada pesan soal tubuh, karier, dan istora yang tak boleh diabaikan. Malam ini, jagat bulu tangkis heboh. Jonathan Christie resmi mundur dari Indonesia Masters 2026. Padahal, semua menanti aksinya. Betul, banyak yang terkejut. Tetapi ia menegaskan kondisinya baik. Hanya memilih jeda agar tubuh tidak menanggung resiko cedera setelah awal musim yang padat. Ada nuansa dewasa di keputusan ini. Seolah Jojo berkata, kemenangan besar tidak ada artinya jika otot dan pikiran dipaksa melampaui batas. Ia menulis di Instagram bahwa perlu mendengar tubuh dan pikiran, berhenti sejenak agar hal tak diharapkan seperti cedera tidak terjadi. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti alarm. 2 turnamen awal BWF membuat adrenalin tinggi, sementara otot juga menagih hak pemulihan. Fans tentu kecewa, namun Jojo meminta maaf dan menebar harapan. Ingin kembali bertemu di Istora saat Indonesia Open bulan Juni. Bagian menariknya, ia tidak menyebut rasa sakit, justru menekankan pencegahan, seakan memilih memadamkan api kecil sebelum jadi kebakaran. Itu menambah rasa penasaran, karena publik bertanya, apakah ini semata strategi fisik, atau ada kelelahan mental yang tak terlihat kamera. Di level elit, keputusan mundur bukan hal sepele, karena Indonesia Masters selalu menjadi panggung rumah yang penuh tekanan ekspektasi publik. Bahkan ketika kondisi baik, ekspektasi di Istora bisa terasa seperti beban. Teriakan dukungan berubah menjadi tuntutan menang dalam setiap rally. Maka pilihan beristirahat terdengar logis, tetapi tetap menyisakan lubang di bagan turnamen. Slot Jojo kini kosong tanpa pengganti resmi. PBSI belum memberi keterangan, sehingga ruang spekulasi terbuka. Dari jadwal latihan, pemulihan, sampai kemungkinan menata ulang fokus menuju Indonesia Open. Kita lihat pola sebelumnya, beberapa atlet top memilih absen sesaat, lalu kembali lebih tajam, karena energi mental terkumpul kembali. Namun resiko juga ada, ritme tanding bisa hilang, dan lawan memanfaatkan waktu untuk membaca permainan Jonathan Christie lebih detail. Di sisi lain, keputusan ini memberi pesan penting bagi generasi muda, bahwa mendengar tubuh bukan tanda lemah, melainkan tanda profesional. Benar, apalagi kalender BWF sering padat, berpindah benua, perubahan iklim, dan tuntutan sponsor. Semua menekan stabilitas fisik. Bayangkan tekanan emosional ketika bermain di rumah sendiri, setiap pukulan disorot, setiap kesalahan viral, sehingga kelelahan mental mengendap. Karena itu, jika Jojo memilih istirahat, mungkin ia sedang merapikan ulang fokus, agar ketika kembali, energi dan ketenangan menyatu. Tetapi publik tetap ingin tahu, apakah ada cedera kecil yang sengaja disembunyikan, atau sekadar pencegahan agar musim panjang tidak terputus. Dari pernyataannya, ia jelas menolak mengambil risiko. Lebih baik absen 1 turnamen daripada kehilangan musim penuh karena cedera parah. Keputusan ini juga mengubah dinamika Indonesia Masters 2026, karena undian menjadi lebih terbuka tanpa salah satu unggulan utama. Sebagian penggemar mungkin kecewa, tetapi mereka juga mengerti, karena Jojo telah memberi banyak momen heroik di Istora selama ini. Aku teringat sorak-sorai ketika ia mengejar poin kritis. Aura itu kuat, namun beban emosinya bisa menekan jika tidak dikelola. Itulah sebabnya komunikasi terbuka lewat Instagram terasa jujur. Ia tidak menyembunyikan situasi, melainkan mengajak fans menghargai proses. Jika benar ia kembali di Indonesia Open bulan Juni, maka jeda ini seperti tabungan energi, memperbaiki detail kaki dan ketahanan mental. Jeda juga memungkinkan evaluasi teknik, memperhalus kontrol net, menguatkan variasi serangan, sehingga kembalinya bisa terasa lebih komplit. Namun publik juga menunggu penjelasan PBSI, sebab keputusan mundur atlet top biasanya terkait program, medical team, dan strategi ranking. Ketidakadaan keterangan membuat rumor berputar, tetapi kita bisa menghargai pilihan pribadi Jonathan Christie yang ingin menjaga karir jangka panjang. Selain itu, pengunduran ini mengubah sorotan media, dari prediksi juara menjadi diskusi tentang kesehatan atlet yang sering terlupakan. Ada pelajaran tentang periodisasi, kapan menambah beban latihan, kapan mengurangi, agar performa puncak jatuh pada momen besar. Sebagian analis menilai keputusan ini bisa menjaga ranking, karena cedera parah justru membuat poin menguap sepanjang musim. Fans ingin kejelasan, tetapi juga ingin melihat Jojo tersenyum di lapangan, bukan memaksakan diri demi jadwal yang kejam. Di ruang latihan, keputusan seperti ini sering lahir dari diskusi tim medis, pelatih, dan atlet, bukan sekedar perasaan sesaat yang menimbang beban kompetisi, usia otot, dan target puncak musim.
Dengan komunikasi yang tenang, ia menggeser wacana dari ego ke tanggung jawab, menegaskan bahwa karir panjang lebih berharga. Dengan jadwal padat, satu langkah mundur kadang justru langkah maju, karena tubuh yang sehat memberi peluang bertarung lebih lama. Jadi, drama ini bukan tentang menyerah, melainkan tentang kontrol, tentang berani berkata cukup sebelum garis cedera memutus cerita.